Banyak orang berlomba mengejar kekayaan, tapi justru kelelahan tanpa arah. Padahal rezeki tidak selalu datang dari usaha keras, tapi dari arah yang tepat. Hari ini saya ingin berbagi tentang cara meningkatkan rezeki dengan cepat tanpa tertinggal. Simak videonya sampai selesai. Setiap jiwa memiliki musimnya sendiri. Ada masa menabur, ada masa menanti, ada pula masa panen. Namun tidak semua yang menanti tahu kapan waktunya datang. Karena tidak semua yang bekerja tahu arahnya kemana. Rezeki tidak hanya butuh tenaga, tapi juga kesadaran untuk membuka diri. Dan sekarang mari kita renungkan 6 langkah yang bisa mempercepat aliran rezeki tanpa membuatmu kehilangan diri di tengah perjalanan. Yang pertama, perbaiki relasi batin dengan uang. Banyak orang ingin rezekinya bertambah, tapi diam-diam menyimpan luka batin yang belum selesai terhadap uang. Entah karena masa kecil yang penuh kekurangan, atau karena ajaran lama yang menganggap bahwa mencintai uang adalah hal buruk. Padahal, bagaimana mungkin sesuatu akan datang jika setiap kali ia hadir yang kita berikan justru rasa bersalah? Dalam bukunya You Are a Badass at Making Money, Jen Sincero, seorang coach pengembangan diri asal Amerika menulis, jika kamu membenci uang atau merasa bersalah karena menginginkannya, maka kamu akan menjauh dari peluang yang sebenarnya sedang datang padamu. Kalimat ini terasa menampar, namun juga membuka pandangan kita karena dalam kehidupan sehari-hari mungkin tanpa sadar kamu sering menolak uang bukan dengan kata-kata, tapi lewat energi yang kamu pancarkan. Misalnya saat seseorang memberi hadiah, kamu buru-buru menolak, atau ketika dibayar lebih atas kerja kerasmu, kamu merasa tidak pantas. Saya pun pernah mengalami hal yang sama. Dulu saya merasa canggung menerima bayaran, seolah-olah kelimpahan itu hanya untuk orang lain, bukan saya. Tapi semakin saya menyadari bahwa uang hanyalah alat netral yang bisa membawa kebaikan jika digunakan dengan niat yang lurus, saya mulai membuka ruang di hati saya untuk menerimanya dengan tenang. Mulailah dari hal sederhana seperti ucapan syukur setiap kali uang datang, meskipun hanya recehan. Tatap jumlah itu dan katakan dalam hati, terima kasih saya layak menerima ini. Karena rezeki sesungguhnya lebih cepat datang kepada mereka yang tidak hanya siap bekerja, tapi juga siap menerima. Siap secara batin, pikiran, dan keyakinan. Sekarang coba tanyakan pada dirimu sendiri, selama ini apakah kamu benar-benar membuka pintu untuk uang datang? Atau kamu justru membiarkannya tertutup karena ketakutan dan cerita lama yang belum kamu perbaiki? Hari ini mari kita perbaiki relasi batin dengan uang. Bukan karena uang adalah segalanya, tapi karena relasi yang sehat akan membawa rezeki datang tanpa beban dan bertahan tanpa rasa bersalah. Yang kedua, bekerja dengan tujuan yang jelas. Ada seorang guru di sebuah sekolah pinggiran kota. Setiap hari beliau datang lebih awal, pulang paling akhir, bukan karena jam kerjanya panjang, tapi karena selalu ada alasan untuk tetap tinggal, yaitu membantu murid yang tertinggal. Membacakan cerita untuk anak-anak yang takut pulang ke rumah, atau sekedar mendengarkan curhat siswanya yang bingung dengan hidup. Namun seiring waktu, rasa lelah mulai datang, bukan lelah fisik, tapi lelah yang diam-diam menggugurkan semangat. Di ruang guru yang sepi, beliau pernah berbisik dalam hati, untuk apa saya terus melakukan semua ini sementara gaji tidak bertambah dan ucapan terima kasih pun jarang terdengar. Sampai suatu pagi, seorang murid menghampiri dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata, "Bu, kalau bukan karena ibu, mungkin saya sudah berhenti sekolah. Terima kasih karena sudah percaya pada saya, bahkan ketika saya sendiri tidak percaya." Hari itu, sang guru tidak membalas dengan banyak kata, tapi senyumnya tumbuh kembali. Beliau sadar bahwa yang selama ini dikerjakan bukan sekedar mengejar, tapi membentuk kehidupan. Dan meski dunia tak selalu memberi penghargaan, ada rezeki batin yang jauh lebih dalam dari sekedar angka. Kamu mungkin bukan seorang guru, tapi dalam pekerjaanmu pasti ada satu alasan besar yang dulu menyalakan langkahmu. Masihkah kamu mengingatnya? Ingat, bekerja dengan tujuan bukan berarti pekerjaanmu selalu mulus, tapi itu membuat setiap tantangan terasa berarti. Seperti anak panah, rezeki akan melesat ke arah yang jelas, bukan hanya cepat, tapi juga tepat. Yang ketiga, buka pintu sedekah dan keikhlasan. Lao Tzu, seorang filsuf, pernah berkata, laut menjadi tempat rendah,
maka semua sungai mengalir kepadanya. Ia menerima karena ia merendah. Filosofi ini mengajarkan bahwa keterbukaan dan kerendahan hati termasuk dalam memberi adalah sumber dari kekuatan sejati. Dalam konteks rezeki, memberi bukanlah tindakan kehilangan, tapi bagian dari arus yang menciptakan aliran kembali. Dalam kehidupan sehari-hari, saya sering melihat orang yang memegang erat hartanya karena takut kekurangan. Tapi yang menarik, mereka yang berani memberi meski dalam keterbatasan, yang bisa tersenyum saat membantu orang lain, seringkali mendapat jalan yang tak terduga. Karena pada dasarnya hidup ini bekerja dalam hukum keseimbangan. Saat kamu memberi dengan tulus tanpa pamrih, kamu sedang mengirim sinyal kepada hidup bahwa kamu percaya. Dan keyakinan itu akan membentuk ruang bagi rezeki untuk kembali, bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga ketenangan, kelegaan, dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli. Coba renungkan, apakah selama ini kamu memberi karena kamu merasa cukup, ataukah kamu menjadi cukup karena berani memberi? Filosofi para pemikir besar mengajarkan bahwa kemajuan tidak hanya diukur dari seberapa banyak yang kamu kumpulkan, tapi juga dari seberapa luas kamu bisa berbagi. Ingat, tangan yang terbuka untuk memberi adalah tangan yang siap menerima dengan lebih besar. Yang keempat, jaga energi diri lewat syukur dan fokus positif. Dalam bukunya yang berjudul The How of Happiness, Sonja, seorang profesor psikolog dari University of California, menjelaskan bahwa kebahagiaan bukanlah hasil akhir dari pencapaian hidup, tetapi justru sumber daya batin yang bisa membawa lebih banyak hal baik ke dalam hidup seseorang. Salah satu kutipan penting dalam bukunya adalah, syukur membantu kita merasakan dan menikmati hidup apa adanya, bukan hanya hidup seperti yang kita harapkan. Jika kamu pernah berada dalam fase mengejar target, mimpi, pengakuan, tapi tanpa sadar ketika semua fokus tertuju pada apa yang belum ada, kamu jadi lupa menghargai apa yang sudah hadir, dan disitulah energi batin perlahan terkikis. Saya pernah mencoba saran sederhana dari buku ini. Setiap pagi, menulis 3 hal yang saya syukuri. Bukan hal besar, hanya hal-hal biasa seperti udara pagi yang segar, tubuh yang sehat, atau pesan singkat dari sahabat yang membuat tersenyum. Awalnya terasa klise, tapi seiring waktu saya mulai menyadari bahwa sikap itu mengubah cara saya melihat hari. Saya tidak lagi sekedar menjalani, tapi benar-benar hadir dan merasa cukup. Coba renungkan, apakah kamu sudah memberi ruang untuk mensyukuri setiap hari? Ataukah pikiranmu masih lebih sering sibuk menghitung apa yang kurang? Latihan ini bukan sekedar catatan, tapi sinyal kepada semesta bahwa kamu siap menerima lebih banyak karena kamu sudah menghargai yang sekarang. Syukur bukan tentang menyerah. Syukur adalah bentuk keberanian untuk percaya bahwa hidup ini dengan segala prosesnya masih layak untuk disyukuri, bahkan sebelum semua keinginan tercapai. Yang kelima, teguhkan niat, luruskan tujuan. Beberapa waktu lalu, saya pernah berbicara cukup lama dengan sahabat lama saya. Ia sedang berada di persimpangan hidup. Pekerjaannya baik, penghasilannya cukup, tapi ia merasa hampa. Katanya, ia mulai kehilangan semangat karena tidak tahu lagi apa tujuan ia bekerja selama ini. Saya pun ikut terdiam karena pernah juga berada di titik itu. Saat semua berjalan, tapi hati terasa kosong, dan dari percakapan itu, kami berdua menyadari bahwa niat seringkali tergerus oleh rutinitas, padahal justru di sanalah sumber kekuatan kita berada. Seperti kata Thich Nhat Hanh, seorang guru Zen dan tokoh perdamaian dunia, energi dari sebuah tindakan bergantung pada niat di baliknya. Maka ketika niat kamu tulus, jalan yang awalnya terasa berat bisa menjadi ringan. Sekarang coba renungkan dalam hati, untuk apa kamu menjalani semua ini? Sekarang adalah waktunya untuk kembali mengingat jawabannya, bukan untuk tampil hebat, tapi untuk hidup lebih jujur pada tujuan. Yang keenam, kelilingi diri dengan energi yang mendukung. Hidup ini seperti tanaman yang tumbuh dalam pot. Sekuat apapun bibitnya, sehebat apapun genetiknya, kalau ditanam di tanah yang keras, tidak subur dan jarang disiram, ia tetap akan layu, akan tumbuh kerdil. Saya pernah merasa seperti itu, sudah belajar banyak, mencoba berkembang, tapi tetap merasa tidak kemana-mana. Bukan karena saya malas, tapi karena saya dikelilingi oleh suasana yang dingin, penuh keluhan, sinis terhadap mimpi, dan meremehkan setiap langkah kecil yang saya ambil. Rasanya seperti tunas yang terus tumbuh ke atas, tapi setiap hari diterpa angin yang sama seperti kata-kata yang menjatuhkan, candaan yang menyakitkan, atau pandangan yang selalu meragukan. Lama-lama saya pun mulai ragu pada diri sendiri. Sampai saya memutuskan untuk mengganti potnya.
Saya tidak meninggalkan siapapun dengan marah, tapi saya mulai memilih lebih sadar dengan siapa saya berbicara, kepada siapa saya berbagi cerita, dan siapa yang saya izinkan mengisi ruang hati dan pikiran saya. Jika kamu sedang merasa terhambat bukan karena kurang kemampuan, tapi karena lingkunganmu membuatmu terus menaklukkan diri. Coba renungkan apakah tempatmu hari ini membuatmu tumbuh atau hanya bertahan. Ingat, seperti tanaman, kamu butuh cahaya, air, dan ruang yang sehat agar bisa bertumbuh dan akhirnya berbunga. Sekarang, mari kita duduk sejenak dan tanyakan pada hatimu. Apakah selama ini kamu sudah sungguh-sungguh membuka diri terhadap rezeki? Atau justru kamu seringkali menolaknya secara halus melalui rasa tidak layak, pikiran yang penuh kekhawatiran, dan kebiasaan membandingkan hidupmu dengan milik orang lain? Khalil Gibran, seorang filsuf asal Amerika, pernah berkata, "Kita sering memberi dengan perhitungan padahal hidup memberi tanpa menimbang." Begitu pula rezeki, ia datang lebih mudah kepada mereka yang siap menerimanya dengan lapang, bukan dengan ragu. Pahamilah, rezeki bukan hanya soal kerja keras, tapi soal membuka arah, membersihkan niat, dan percaya bahwa hidup punya caranya sendiri untuk mendatangkan cukup, bila kamu siap menyambutnya. Jika video ini bermanfaat, tekan tombol like, tulis di kolom komentar langkah kecil yang akan kamu ambil hari ini. Dan subscribe agar setiap konten baru bisa terus menemanimu dalam perjalanan bertumbuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.